Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali masih dalam suasana kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada bangsa Indonesia secara khusus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi pandemi ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami sebagai bangsa Indonesia yang ada di Hong Kong ini secara khusus, juga yang ada di Indonesia, boleh memperingati HUT Republik Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri hadir dan memberkati kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami dibimbing menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita terambil dari Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18, saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, tema kita adalah hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, banyak orang berjuang supaya mereka memperoleh kemerdekaan. Banyak orang berjuang supaya mereka memperoleh kebebasan. Kalau kita perhatikan dalam sejarah dunia, Bapak Ibu Saudara, perjuangan dalam penghapusan perbudakan itu merupakan perjuangan teologi pembebasan di berbagai negara. Kita bisa sebutkan contohnya misalnya seperti Martin Luther King Jr. di Amerika, lalu Desmond Tutu dan kawan-kawan, Nelson Mandela di Afrika, dan juga berbagai macam pergerakan pembebasan perbudakan dilakukan oleh beberapa tokoh yang ada di dunia ini. Semua pergerakan pembebasan perbudakan itu merupakan satu upaya untuk membebaskan adanya diskriminasi dan pembedaan warna kulit, yang juga pada masa itu merupakan produk kajian teologi berdasarkan Alkitab dan juga didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan tentu saja sebagai anak Tuhan, kita mengerti betul bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Di hadapan Tuhan kita bernilai. Mau warna kulit kita seperti apapun, mau ras kita dari suku apapun, mau bagaimanapun latar belakang sosial kita, itu tidak akan mempengaruhi penilaian Allah terhadap kita. Tetapi pada masa itu perbudakan terjadi di berbagai tempat. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18, di situ dikatakan kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kata hamba atau doulos dalam bahasa Yunaninya itu adalah manusia yang terikat kepada tuannya atau yang lazim disebut sebagai budak. Doulos adalah milik tuannya. Tidak pernah dia menjadi manusia yang merdeka dari dirinya sendiri. Tidak ada hak ataupun kemerdekaan dalam hidupnya. Kecuali jika dia ditebus oleh tuannya, oleh tuan yang lain, itu dia bebas dari tuan yang satunya. Tetapi dia tetap menjadi hamba atas tuan yang lainnya lagi. Demikianlah status budak pada masa Alkitab hingga pada abad ke-19, sistem perbudakan di dunia itu masih ada. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang seharusnya kita tidak layak masuk surga, yang seharusnya kita masuk dalam penghukuman kekal, tapi Dia membebaskan kita dari kuasa dosa menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan kita renungkan hari ini.
berkenaan dengan apa itu menjadi hamba kebenaran. Yang pertama, apa itu hamba kebenaran? Yaitu kita sebagai orang-orang yang dibenarkan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Kita dibebaskan oleh karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa, supaya kita disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Di dalam Efesus, pasal yang pertama ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran yang kita dapatkan atau sebutan sebagai orang-orang benar bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil dari apa yang kita usahakan, tapi dibenarkan oleh karena melalui darah Kristus Yesus. Oleh karena Dia yang memberikan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan dirinya bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membenarkan kita, hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, apa itu hidup dalam kebenaran? Artinya semua tindakan kita itu oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kita meyakini, kita beriman sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang bisa dijadikan patokan, yang bisa dijadikan teladan yang sempurna seperti teladan Yesus yang sempurna. Mungkin kita banyak orang dalam hidup kita yang kita jumpai, teladan hidupnya bagus, itu baik. Ada orang yang mempunyai perjuangan yang luar biasa, orang tua kita adalah orang-orang yang hebat, itu bagus. Tetapi dalam hal kebenaran yang menjadi iman kita, yang kita pegang teguh dalam hidup kita oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengasihi orang lain oleh karena Tuhan Yesus. Kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita oleh karena Tuhan Yesus. Kita menghormati orang tua kita oleh karena Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus karena iman kepada Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak orang baik, itu bagus Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berlomba-lomba untuk berbuat baik, dan itu sangat bagus. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, level kita bukan hanya sekedar baik, tetapi juga melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran sudah pasti melakukan kebaikan. Tapi orang yang melakukan kebaikan belum tentu melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah film Robin Hood yang sangat terkenal itu? Nah, tokoh Robin Hood melakukan kebaikan, membagikan harta kepada orang-orang yang miskin. Tetapi amat sangat disayangkan, dia memakai cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan cara merampok. Nah, dia melakukan kebaikan, tapi tidak melakukan kebenaran. Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Itulah iman kepada Tuhan Yesus. Kita meyakini, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar percaya bahwa Dia adalah Tuhan, tapi seluruh aspek kehidupan kita, tindakan kita harus mencerminkan kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah surat Kristus yang terbaca. Artinya kita harus menjadi kesaksian. Bukan hanya kita menjadi orang yang baik, tetapi juga menjadi orang yang benar. Kita melakukan kebaikan bukan karena tuntutan dunia, tapi oleh karena kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus melakukan kebenaran. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, yaitu melakukan kebenaran. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penutupan dalam perenungan kita hari ini, apa itu arti hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah landasan atau tolok ukur setiap tindakan kita itu berdasarkan firman Tuhan.
bukan berdasarkan apa kata hati kita atau berdasarkan pikiran kita sendiri, tetapi tolok ukur dalam setiap apa yang kita lakukan itu adalah firman Tuhan. Sebagai orang yang hidup di dalam Kristus dan sudah menerima Tuhan Yesus, tentu hidup kita bukan lagi apa yang kita mau. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Galatia, itu disampaikan oleh Paulus bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tolok ukur kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, apapun itu, baik dalam penderitaan, baik dalam keadaan yang tidak berdaya, baik dalam keadaan yang sulit, baik dalam keadaan bangkrut atau sukses, baik dalam keadaan ada atau tidak ada uang, baik ketika kita dibenci oleh orang lain, baik ketika kita mengalami masalah yang berat, maka yang menjadi pondasi kita adalah firman Tuhan. Itu kebenaran yang ketiga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, secara khusus sebagai rakyat Indonesia, setelah beberapa hari yang lalu kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, tentu kita bersyukur oleh karena kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa dan negara kita. Dan juga secara kerohanian, kita bersyukur karena Tuhan yang menebus hidup kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan hidup kita, dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah terberat kita, yaitu setelah meninggal kita akan kemana? Hanya satu-satunya cara, yaitu melalui darah Tuhan Yesus. Itu kebenaran yang sejati. Itu kebenaran yang pertama yang tadi kita renungkan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam kebenaran itu oleh karena Tuhan Yesus yang menjadi iman kita. Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, oleh karena semua yang kita lakukan, tolok ukur dalam hidup kita, itu adalah firman Tuhan. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup sebagai hamba kebenaran. Seperti satu pujian dikatakan bahwa jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Itu artinya adalah orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena gagah dan hebatnya kita, tapi oleh karena kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberkati kami. Setelah kami menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan dan kami memperingatinya masuk dalam tahun ke-75 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemberian dan anugerah Tuhan kami sebagai warga Indonesia. Dan kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh anak Tuhan yang ada di dunia ini. Kami dibenarkan bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi oleh karena belas kasihan Tuhan yang menebus kami. Sehingga kami punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga hidup diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan ya Bapa berkat-Mu yang telah Engkau berikan, yaitu keselamatan, anugerah-Mu, dan yang luar biasa ini Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan, supaya kami semua hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!